Sehoror-horornya film horor, munculnya iklan kos-kosan yang menawarkan bayar uang kos seikhlasnya itu sangat di luar Nurul ya. Tapi masuk akal juga sih untuk karakter yang sebego Kartini ya. Jadi iklan kosan tersebut telah berhasil mencuri perhatiannya, padahal udah ditawarin menumpang di apartemen. Salam sinema sahabat sinemalogi. Perjanjian Setan adalah film horor yang disutradarai Farid Darmawan. Film ini dibintangi Kalista Arum, Kenny Austin, Gemmy Nastiti, Jessica Sena, TJ Root, dan lain-lain. Perjanjian Setan bercerita tentang Kartini yang diperankan Kalista Arum yang merantau ke Jakarta demi mengejar cita-citanya. Ia tak bisa merelakan beasiswa yang sudah susah payah ia dapatkan. Di Jakarta dia dibantu Ivan, diperankan Kenny Austin, lelaki yang sebelumnya menjadi kekasih online. Keduanya berkenalan melalui sosmed dan sudah beberapa bulan menjalin komunikasi. Mereka baru pertama kali ketemu dan semakin cocok satu sama lain. Ivan menawarkan tempat tinggal di apartemennya, namun Kartini memilih kos-kosan khusus perempuan yang per bulan bisa dibayar seikhlasnya. Meski dengan persyaratan yang aneh, Kartini tetap memilih kosan tersebut hingga dia mengalami kejadian-kejadian aneh dan tak menyadari bahwa nyawanya sedang terancam bahaya karena dia dijadikan tumbal persembahan untuk sosok penghuni kos-kosan. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol Super Thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Film ini tidak sepenuhnya memajang para pemain yang lumayan terkenal. Hanya nama TJ Root yang familiar, sisanya nama-nama baru. Fix kayaknya film ini menjual cerita yang berbeda dari film-film horor sebelumnya, yang nyatanya ya B aja. Gak ada sesuatu yang menarik di film ini. Kisahnya cukup formulaik, calon mahasiswa yang pertama kali ke Jakarta untuk kuliah, namun mendapatkan pengalaman mistis di kos-kosannya. Terlalu banyak adegan keringit dan juga absurd yang beberapa kali muncul di sepanjang film. Sehoror-horornya film horor, munculnya iklan kos-kosan yang menawarkan bayar uang kos seikhlasnya itu sangat di luar Nurul ya. Tapi masuk akal juga sih untuk karakter yang sebego Kartini ya. Jadi iklan kosan tersebut telah berhasil mencuri perhatiannya, padahal udah ditawarin menumpang di apartemen. Terus kenapa harus milih tinggal di kosan? Kalau nggak tolol, bukan film horor Indonesia namanya. Orang pintar pasti curiga kan, kok bisa, kenapa harus bayar seikhlasnya? Itu kan pasti mikir gitu di situ ya. Dari awal memang sudah cukup mencurigakan ya, kenapa bisa-bisanya Kartini memiliki alasan yang kuat buat memberanikan diri kuliah ke Jakarta. Ternyata semua itu terjawab di akhir film. Ya karena dia pelan-pelan didoktrin dan diseret langsung masuk ke dimensi astral di mana dia akan ditumbalkan. Nah, sesederhana itu sebenarnya plot yang ditawarkan di film ini. Saya nggak melihat sama sekali intrik atau konflik yang mengancam di film ini. Tentu saja yang mengancam adalah sound effect yang kenceng dan bikin emosi saya sebagai penonton. Nggak cuma momen jumpscare, adegan bombastic side eye salah satu karakter pun juga ada soundnya. Ini agak-agak geli juga sih. Saya heran ya, ini film yang dijual apanya? Segala alur cerita yang gampang banget ditebak. Bahkan lukisan yang matanya bergerak-gerak pun juga udah kebaca ini bakal gerak-gerak. Tapi hikmah dari kejadian di luar logika itu apa? Belum terjawab sampai sekarang. Apa hubungannya lukisan itu dengan semua kejadian yang terjadi di kosan itu? Tokoh Kartini saat pertama kali masuk ke kosan itu sudah disuguhi aroma bau gosong. Sesuatu yang kebakar. Kalau saya yang menjadi Kartini, bila saya nggak mendapat jawaban yang masuk akal, saya lebih baik cabut segera. Apalagi terdengar persyaratan dan tata tertib kosan yang gak masuk akal. Lebih gak masuk akal lagi saat Kartini kerasukan, mendadak dia menjadi binal dan mencoba menggoda Ivan. Kaget saya. Rupanya scene ini memiliki intensitas yang bagus banget soal vibes dewasanya. Perpotongan scene yang pas membuat adegan dewasa di scene ini menjadi cukup memancing ya. Dan saya pun sempat nyeletuk, apa ini jangan-jangan film ada versi uncut-nya, versi yang nggak disensor lembaga sensor film ya. Saya berharap film ini lebih baik menambahkan genre horor semi porno gitu. Iya gimana ya. Sang sutradara terlihat lebih visioner menciptakan vibes yang begitu dewasa, tanda kutip, intens dan hangat. Tetapi ketika kehangatan itu kembali ke plot semula, filmnya jadi ambyar. Udah balik lagi amburadul. Kamu perempuan yang menjaga kehormatanmu, terus mendadak kerasukan.
dan kemudian melakukan adegan iclik-iclik sama pacar yang sebelum-sebelumnya nggak mau. Namun setelah sadar dari kerasukan, si perempuan tadi nangis. Kamu sebagai perempuan ini nangis dan malu, menyalahkan dirinya sendiri, yang kemudian di scene berikutnya si perempuan ini terlihat baik-baik saja, kayak nggak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Ini saya yang nggak waras atau sang editor kepanjangan motong reelsnya ya, kita nggak tahu ya. Jadi aneh aja. Habis kena bencana, besoknya udah kayak gak ada apa-apa. Ini amazing sih. Padahal saya lebih menikmati ketika film masuk ke scene sayang-sayangan antara Kartini dan Ivan. Meski pada akhirnya adegan-adegan di film ini dihancurkan oleh dialog-dialog yang norak, yang corny, seringkali bikin saya mules dan perut berkaca-kaca, pengen nangis. Ada salah satu adegan yang awalnya agak aneh. Kenapa ada yang menggunakan mukena, entah sedang sholat atau hanya berdiri aja ya. Cukup bikin saya berpikir jahat tentang adegan ini. Maksudnya apa? Malam-malam di luar kamar pakai mukena nggak jelas, dan saat beberapa detik kemudian semua anak kosan yang menggunakan mukena tadi berubah menjadi poci-poci yang matanya menatap Kartini. Semuanya gitu, menoleh terus menatap Kartini. Dan di sini sebenarnya saya lumayan kena nih. Dapat kaget dan jump scare-nya berhasil. Walaupun masih banyak jumpscare yang melempem ya. Belum lagi soal efek kebakaran rumah kosan yang di awal-awal nyatanya cukup mengejutkan bagi saya. Bagus, sangat terlihat otentik kebakarannya. Kebakaran yang terjadi di alam mimpi Kartini tidak terlihat kaku CGI-nya, sehingga saya cukup terperangah ya. Cukup wow. Melihat hasil editan visual efeknya, perpaduan efek pekat, terus jelaga-jelaga hitam dan sisa-sisa hasil kebakaran yang masih ada, membuat film ini patut diperhitungkan kalau bahas soal CGI. Walau pada jalan ceritanya, kualitas yang di awal-awal saya puja tadi mendadak berubah 180 derajat. Kualitas CGI yang nongol di film ini jelang akhir menjadi kocar-kacir, kaku warnanya dan gak bonding dengan latar kisahnya. Pokoknya jadi ala kadarnya. Kemunculan setan bertubi-tubi nggak lantas membuat film ini menjadi menyeramkan. Penampakan-penampakan yang memang sengaja bikin penonton dikagetkan, beberapa memang demi kebutuhan cerita, sisanya ya kaget-kagetan semata. Di antara kebusukan film ini memang nggak semuanya busuk. Semacam menemukan ada beberapa hidden gem yang nggak disangka, kayak beberapa adegan yang classy dan syahdu, scene kebakaran yang nampak natural itu aja. Sisanya ya sampah. Sengaja memberikan plot twist yang sebenarnya nggak plot twist, karena saking mudahnya mengurai benang merah, penonton awam pun bisa sadar gitu siapakah yang menjadi dalang sebenarnya. Sehingga untuk mengatakan apakah plot twistnya sukses memberikan kejutan, ya nggak terlalu terkejut dan biasa aja. Kualitas akting Kalista Arum sebagai Kartini pun nggak banyak membantu film ini menjadi lebih horor dan psikologis. Begitu juga dengan karakter Ivan yang dimainkan Kevin Austin yang gak memberikan kesan lebih setelah menonton filmnya. Hampir semua cast di film ini nampak gak berdaya memberikan sajian yang bagus dan mencekam untuk hasil dari film ini. Bahkan karakter ibu kos yang diperankan TJ Root sebenarnya memiliki peranan lebih, tapi malah menjadi lelucon saya di sepanjang film. Dia lebih horor di film Kang Mak ketimbang di film ini. Harusnya TJ Root bisa memberikan performa yang mumpuni, namun sayangnya ini semua pasti terkendala pada skenario yang kurang dimaksimalkan. Peran ibu kos, para cewek yang ngekos, serta pembantu rumah tangga pun juga kurang dimaksimalkan. Lupakan soal kualitas sound di film ini, benar-benar bikin emosi. Dari berbagai film horor Indonesia, saya selalu menyiapkan diri untuk kondisi atas hal-hal kayak gini. Kekecewaan demi kekecewaan yang tersaji semacam menjadi momok mengerikan yang selalu diulang-ulang. Dan secara keseluruhan, Perjanjian Setan gak ada bedanya dengan horor-horor melempem tema pertumbalan yang pernah diproduksi di tahun-tahun sebelumnya. Tentunya yang digarap dengan optimis, tapi hasil akhirnya bikin meringis miris. Hanya jam terbang dan mau belajarlah yang membuat sebuah karya bisa dihargai lebih di Konoha ini. Demikianlah video reaksi dari film Perjanjian Setan yang sudah tayang di bioskop. Silahkan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa, bersinema dahulu, berbahagia kemudian.